Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18-20 tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita di bumi ini? Ada yang mengatakan tujuan hidup kita adalah untuk berbahagia, untuk menjadi orang yang mencapai kebahagiaan. Ada yang berpendapat bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk mencapai kemaksimalan dalam pekerjaan, dalam prestasi. Ada orang yang beranggapan bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah untuk menjadi kaya, untuk punya istri, untuk berkeluarga, untuk punya keturunan. Dan ada juga yang beranggapan bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk bersenang-senang. Kita perlu menyelaraskan tujuan hidup kita dengan tujuan besar dari Tuhan. It's okay kita punya pekerjaan. Tidak masalah kita punya profesi. Kita melakukan usaha atau bisnis. Mungkin di antara kita ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi seorang pengusaha, ada yang bekerja di bidang konstruksi, ada yang usaha kecil-kecilan, ada yang menjadi karyawan, dan bermacam-macam profesi yang kita kerjakan. Ada yang berumah tangga, ada yang masih single. Apapun keadaan kita, saudara, kita perlu mengingat bahwa keberadaan kita di bumi ini, hidup yang kita jalani di dunia ini, bukan tanpa satu tujuan yang jelas. Tuhan memberikan kepada kita suatu tujuan, sehingga keberadaan kita tidak akan menjadi sia-sia. Kita perhatikan Matius 28 ayat 18-20 ini. Di situ tertulis, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Tuhan Yesus memberikan kepada setiap kita suatu amanat agung yang menjadi tujuan keberadaan kita di bumi ini. Kita hidup di dunia ini dengan satu tujuan yang utama, yaitu supaya kita dapat menyelamatkan orang sebanyak-banyaknya, membawa mereka kepada jalan kehidupan, jalan keselamatan yang disediakan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita perlu memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan biarkan keselamatan itu hanya jadi milik kita sendiri, tapi kita harus sampaikan, harus beritahukan kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita. Seorang dokter ahli bedah otak di Hannover, Jerman, mengatakan bahwa profesinya sebagai dokter bukanlah yang utama, tapi yang utama adalah membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita, apapun profesi kita, apapun pekerjaan, jabatan kita, ingatlah akan satu tujuan ini, yaitu untuk membawa jiwa bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan untuk diselamatkan.
Sampaikan tentang Tuhan Yesus. Sampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang yang belum percaya. Lewat perkataan, perbuatan, dan teladan hidup kita yang baik. Supaya mereka mengenal Tuhan dan datang kepada Tuhan serta diselamatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan fungsi dan tujuan kami, alasan utama mengapa kami ada di dunia ini, yaitu supaya kami menyatakan kabar keselamatan di dalam Engkau Tuhan Yesus, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu, agar mereka mengalami anugerah keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan. Tolong kami Tuhan supaya kami mampu melakukan fungsi dan tujuan kami, mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami, amanat agung yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mau berjalan dalam kehendak-Mu, menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.